seluruh hewan penyebab rabies, terutama anjing, karena baru terbukti baru anjing tidak yang lain, itu wajib dikandangkan. Jadi kita sudah membuat edaran, Gubernur NTT sudah membuat edaran hasil dari berbagai diskusi yang dilakukan dengan berbagai pihak, juga dengan teman-teman dokter hewan dan juga teman-teman LSM yang bergerak di bidang penyakit binatang. Kita sudah membuat surat edaran yang berlaku seluruh NTT agar seluruh hewan peliharaan itu di lockdown atau dikandangkan selama kurang lebih 2 bulan. Harapannya agar semua hewan yang mengandung rabies mati di tempat, tidak menularkan kepada yang lain. Kita pernah membuat ini di sesama kita sebagai umat manusia saja bisa. Pada saat COVID yang lalu, kita bisa 2 minggu sampai 1 bulan itu ketika terkena COVID, semua tertib di kamar masing-masing. Bahkan dalam rumah sendiri, kita bisa mengatur diri kita secara disiplin untuk memutus mata rantai COVID pada saat COVID melanda Indonesia, melanda NTT. Ini untuk hewan, bukan manusia. Kalau manusia saja kita bisa tertib untuk melakukan ini semua, untuk hewan pun juga kita mesti harus lebih tertib lagi. Jadi semenjak surat edaran ini disampaikan, seluruh hewan penyebab rabies, khususnya anjing, wajib dikandangkan. Karena di Kota Kupang ini sudah kejadian ini. Di satu acara pesta, ada anjing rabies menggigit tamu yang hadir, dan memang kemudian anjing itu ditengarai atau setelah dicek ternyata adalah positif rabies. Di acara yang dihadiri langsung juga oleh Kepala Dinas Peternakan, Pak Yohanes Octavianus. Syukur dia lagi Kepala Dinas. Coba ya kalau dari Kepala Dinas, apa kata dunianya? Kadis peternakan digigit sama anjing rabies. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing di lingkungan kita di Kota Kupang dan juga tolong disampaikan ke kampung halaman masing-masing agar edaran ini dijalankan. Nanti makin lama akan makin keras dia punya sanksi kepada baik hewan maupun juga para pemilik dan hewan tersebut lebih tertib dalam hal mengurus anjing-anjing yang menyebabkan rabies. Jadi mulai hari ini saya harap agar kita semua mulai juga menyampaikan di media sosial masing-masing dan tolong di kota kampung halaman masing-masing agar ini juga ditertibkan agar jangan sampai di tempat kita ada kejadian rabies yang terkena hanya karena kita tidak tertib untuk menjaga anjing kita masing-masing. Bisa ya? Bisa. Jadi medsosnya juga tolong mulai diaktifkan untuk mengingatkan bahwa mulai hari ini ya, 1 September sampai 2 bulan ke depan semua anjing-anjing peliharaan kita di lockdown, diikat di rumah, tidak boleh dipelihara di mana-mana. Yang berikut itu Bapak Ibu sekalian, ini himbauan dari Pak Gubernur supaya anjingnya dikandangkan atau fiskal kita yang dibahas lagi karena kemarin oleh sekarang lagi musim DPR dan rabies. Menteri Keuangan. Kami berharap agar dengan desain fiskal yang akan disiapkan untuk seluruh daerah ke depan, kita betul-betul makin mempersiapkan program-program yang baik dalam masa yang tersisa sekian bulan ini sampai dengan Desember, maupun juga untuk persiapan kita untuk tahun depan. Masing-masing OPD kami minta untuk lebih menggunakan dengan baik berbagai anggaran yang kita miliki untuk kepentingan pembangunan Nusa Tenggara Timur, dan juga tentunya memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan di masing-masing OPD ini benar-benar bisa berdampak bagi pelayanan kita maupun bagi masyarakat NTT. Dan ini juga tentu terkait dengan, lalu juga kami ingatkan, rencana kita untuk meningkatkan optimalisasi dari pendapatan daerah. Kita ingin agar pertumbuhan ekonomi NTT tetap tumbuh positif dan juga bersifat inklusif. Artinya dia betul-betul bisa berdampak bagi sebanyak mungkin orang yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik itu sektor pertanian, sektor peternakan, sektor kelautan perikanan, sektor apa saja, dan juga didukung oleh berbagai dinas terkait, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kita harapkan agar semua bisa bersinergi untuk memastikan bahwa layanan-layanan yang kita selenggarakan di NTT ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTT dan kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan daerah secara inklusif bagi banyak orang. Dan juga tentunya yang terakhir, kami berharap agar yang sudah kita dirikan ya, NTT Mart dan Dapur Promo Marata ini tetap kita
jalankan dengan baik. Masing-masing PPD seperti biasa nanti Pak Jose selaku kabir organisasi akan mengatur bersama dengan tim terkait agar setiap hari di NTT Mart dan Dapur Bawang Merata tetap ada ASN juga yang kita atur secara bergiliran untuk bisa mengunjungi, melihat, termasuk juga bisa membeli dan juga mengajak seluruh tamu dari mana saja ya. Kalau ada tamu dari Jakarta, tamu dari luar negeri, tamu dari tingkat-tingkat 2 se-NTT, jangan lupa ajak mereka juga untuk melihat NTT Mart dan Dapur Bawang Merata. Dan ini akan menjadi contoh untuk kita bangun bersama dengan tingkat 2 se-NTT di masing-masing tingkat 2. Beberapa kabupaten sudah komitmen untuk segera membuat ini di daerahnya masing-masing, sehingga sekali lagi kita mendorong pertumbuhan ekonomi NTT khususnya dari one village one Apel product pagi ini dipimpin oleh Pak Gubernur sendiri bisa kita di hasilkan dengan baik tanggal 1 untuk kemudian September menambah pendapatan 2025 bagi masyarakat. di hari yang baru, Dan sebagai minggu yang baru, penutup, dan bulan yang kita baru. sebentar lagi juga akan menyelenggarakan Tour de NTT. Rencananya tanggal 10 September startnya dari sini, dari halaman kantor gubernur ini. Semoga situasi nasional terkendali dengan kemarin juga saya dengarkan